Kalau kita bicara tentang Nabi Adam, yang hampir semua manusia mengakui bahwa manusia pertama kali yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah Nabi Adam, mungkin saya adalah salah satu orang yang tidak mempercayai itu. Kenapa? Ya kita bicara sejarah juga lah. Kalau Nabi Adam itu adalah manusia pertama, tentunya Nabi Adam itu harus bisa dipastikan itu orang mana, kan begitu. Kalau memang katanya dari surga kemudian diturunkan di bumi ini, di bumi, di belahan bumi bagian mana begitu. Nah, kalaupun beranak pinak, tentu harus tahu, kita bicara genetik juga, kan begitu. Apakah orang Arab, apakah orang Belanda, orang Jepang misalkan. Tentu kan itu harus ada sejarahnya. Nah, kita bicara zaman kenabian, ada banyak nabi, ada semua sejarahnya, bahkan keturunannya. Nah, bagaimana dengan Nabi Adam? Nah, tentu di sini kan hak setiap orang untuk mempercayai, untuk meyakini, atau bahkan tidak percaya dan tidak meyakini tentang sejarah daripada yang katanya Nabi Adam ini adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau saya secara pribadi saya tidak mempercayai itu. Kalau saya secara pribadi lebih percaya kisahnya manusia purba. Kenapa? Karena secara ilmiah ini ada jejaknya. Di mana manusia purba di zaman dahulu kala itu hidup berpindah-pindah dan lain sebagainya. Bahkan cara berkembangnya itu bisa dibuktikan dengan sejarah, ya, yang mana di zaman dulu itu serba tradisional, dalam arti terbatas sekali kehidupannya. Bahkan itu juga dibuktikan dengan fosil-fosil manusia purba yang ada. Sedangkan kita bicara tentang Nabi Adam, ini hanya kisah, hanya cerita yang seolah-olah kita harus meyakini, harus mempercayai. Tapi bagaimana kita bisa percaya, bisa yakin terhadap sesuatu hal, tetapi kita sendiri tidak disuguhkan dengan sesuatu yang realita begitu, yang nyata begitu. Artinya hanya sebatas cerita, sedangkan yang manusia purba ini ada sejarahnya begitu, Mas Yahya. Iya, seharusnya kalau kita memang keturunan Nabi Adam ya, seharusnya wajah kita Arab dong ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari teori manusia purba kan banyak macamnya. Ini sangat relevan sekali ya dengan kita yang mungkin wajahnya beda dengan orang Arab, beda dengan orang Eropa, bahkan juga Afrika. Ya, kalau saya mungkin lebih condong ke manusia purba sih ya, Mas ya. Karena kita nggak ada Arab-Arabnya sama sekali. Ya, tentunya itu kembali kan kepada kepercayaan, kepada keyakinan. Tinggal niat dan tujuan kita untuk mempelajari hal seperti ini, tujuannya untuk apa, kan begitu ya. Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah bukan untuk mencari pembenaran masing-masing, tetapi untuk menyadarkan bahwa ayolah kita ini belajar menjalani hidup ini dengan menggunakan cara berpikir kita yang memang tanpa batas ini tadi, ya, dengan menggunakan rasa daripada batiniah kita juga yang tanpa batas. Kita berkesadaran di dalam menjalani hidup, sehingga kita tidak mudah didoktrin. Kita harus mempercayai ini. Nah, harus atas dasar apa kita percaya, kan begitu? Ya. Kalau katanya ini nggak bisa dilogikakan, nggak bisa. Semua ini atas dasar logika. Adanya hal yang gaib itu tentu karena ada yang fakta. Ada yang logika, tentu juga karena ada yang non-logika. Dua-duanya bisa kita pelajari karena ini adalah satu paket yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita gitu. Makanya kalau orang-orang banyak yang mengatakan bahwa kita ini manusia ciptaannya Tuhan. Saya secara pribadi justru meyakini bahwa saya ini ciptaannya kedua orang tua saya. Wadahnya ini. Tapi kalau ditanya kehidupan yang ada di dalam diri saya yang bisa membuat saya ini hidup dalam arti ada energinya ini adalah bersumber daripada sang pemilik kehidupan itu sendiri. Yang mana saya meyakini mengikuti sejarah menyebutnya sebagai Tuhan atau sebagai Sang Maha Pencipta. Jadi orang tua saya ya yang menciptakan saya. Dikasih nama, ada labelnya Wahyu ini ya karena orang tua saya. Kalau nggak ada bapak dan nggak ada ibu saya, nggak akan pernah tercipta wujud saya ini. Ya, gambaran fisik ini. Tapi kalau kemudian itu dipertanyakan lagi, berarti kamu nggak percaya adanya Tuhan. Nah, ini orang-orang yang cara berpikirnya sangat sempit. Padahal sederhana sekali. Kalau nggak ada kedua orang tua kita, nggak akan pernah ada kita. Nah, tetapi kalaupun ada kedua orang tua kita bisa menciptakan wadah fisik ini,
Apakah orang tua kita bisa menciptakan sumber daripada kehidupan? Kan tentu tidak bisa. Itulah sebabnya ketika manusia itu mati, ya, misalkan saya mati, orang tua saya tidak bisa protes karena memang tidak ikut punya dari segi kehidupannya. Tapi kalau dari segi tubuh fisik saya ini, bahkan sampai matinya di luar negeri saja, kalau bisa disuruh bawa pulang untuk dimakamkan. Karena apa? Memang ini miliknya mereka gitu loh. Biarpun nanti juga akan berproses kembali kepada alam semesta. Karena memang kita berasal dari sana. Dari tidak ada menjadi ada dan kemudian akan kembali tidak ada. Artinya dari alam ke kita dan nanti akan kembali lagi ke alam. Itulah proses kehidupan gitu loh. Ya, Mas Wahyu sering mengatakan bahwa kita ini ibarat gelas dan air ya Mas ya. Bahwa gelas ini adalah tubuh kita, sedangkan air ini adalah roh kehidupan dari Yang Maha Kuasa. Lalu bagaimana Mas dengan kepercayaan bahwa roh dan jasad ini kembaran Mas Wahyu? Jadi sebelum kita lahir ke dunia, roh ini sudah tersedia di alam akhirat sana Mas Wahyu. Nggak tahu bentuknya bayi atau bagaimana, saya nggak tahu Mas Wahyu. Ya, tentunya itu kan bagian daripada cara-cara kita sebagai manusia untuk kita ini bisa terus berkembang di dalam berpikir, di dalam menjalani hidup, termasuk kita mempelajari tentang kehidupan kita sendiri. Bicara tentang roh ya, kita ini sebetulnya posisinya sama. Kita sama-sama tidak tahu-menahu tentang hal ini, tapi kita ini berkembang atau mengembangkan pola pikir kita untuk mempelajari kehidupan ini. Makanya saya sering katakan bahwa kita ini loh, sebelum hidup saja kita ini tidak pernah tahu kita ada di mana, seperti apa wujudnya, kita ini tidak pernah tahu. Ya tahu-tahu kita hidup sudah dalam bentuk ada wadahnya seperti ini, sehingga wadah inilah yang bisa berkembang. Kemudian nanti kita juga akan kembali, yang mana wadah ini juga akan terurai sesuai dengan unsurnya, sedangkan isinya kita tidak pernah tahu kemana, kan begitu. Artinya, kalau kita bicara tentang roh kehidupan, proses masuknya saja kita tidak tahu, melalui apa, seperti apa prosesnya, bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya. Kemudian nanti ketika mati juga demikian. Terus untuk apa? Seolah-olah kita ini bisa menceritakan tentang hal nanti ketika kita meninggal. Bahkan sebelum hidup seolah-olah rohnya sudah ada, wujudnya seperti apa? Apakah dimulai dari bayi juga, yang artinya roh itu juga berkembang? Atau roh itu sejatinya sudah tua juga, sudah matang? Ini kan mungkin secara logika akan sangat nggak masuk akal sama sekali. Makanya kita bisanya hanya begini, Mas Yahya. Kalau saya pribadi mungkin meyakininya begini. Sumber daripada kehidupan ini ya nggak ada kecil, nggak ada besar, nggak ada muda, nggak ada tua, nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Artinya apa ya? Sumber hidup. Sama halnya kayak air. Air itu tidak ada pernah disebut air gelas, air botol, air kecil, air besar. Air ya air. Tetapi karena wadah ditaruh di dalam botol maka disebut air botol. Karena wadah ditaruh di dalam gelas disebut air gelas. Bahkan kalau pemilik wadah itu memberikan label atau nama, maka bisa berubah lagi. Air botol merek apa? Kan begitu. Sama dengan kehidupan kita gitu loh. Artinya apa? Ketika nanti kembali pun juga akan menjadi satu lagi. Tidak ada beda. Oh ini air kolam, ini air sungai, oh ini air gelas. Tidak ada lagi nama-nama itu. Yang membedakan nama-nama itu hanya karena wadahnya berbeda-beda. Ada di laut disebut air laut, ada di sungai disebut air sungai, ada di kubangan disebut air kubangan atau air danau dan lain sebagainya. Inilah kehidupan gitu loh maksud kita. Tapi ini kan sebatas apa yang saya pelajari begitu. Mungkin bisa jadi ini berbeda dengan teman-teman yang pelajari di dalam hidupnya. Dan itu sah-sah saja, tidak jadi masalah. Tidak usah dibikin riwah, tidak usah dibikin ribet tentang asal-usul kita dan nanti tentang bagaimana kita kembali. Justru yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini, supaya apa? Supaya nanti tubuh fisik atau jasad ini bisa terurai lagi ke alam, menjadi sempurna lagi, menyatu dengan alam, sehingga bisa dimanfaatkan oleh yang masih hidup lagi, dan bagaimana sumber kehidupan yang ada di dalam diri kita. Kalau diibaratkan air tadi, air itu juga bisa kembali lagi kepada sumbernya dan bisa dimanfaatkan lagi oleh yang masih hidup. Kan kurang lebih begitu. Itu sederhana sekali gitu.